Saya bilang, iya. Saya buka piano saya main piano. Kalau saya main piano, tiba-tiba reaksi anaknya seperti ini. Mama. Bunyi apa tuh mama. Bunyi apa tuh mama. Ih, ini anak kenapa kayak kambing beng-beng daripada saya. Ada aneh saudara. Lalu dituntun mamahnya, lalu duduk di kursi saya. Di tengah malam itulah saya melihat seorang anak kecil 8 tahun bermain piano luar biasa, dan kuncinya hitam semuanya. Tanya Hendra, kunci hitam gampang nggak? Susah. Tapi sekedar kagum. Tapi waktu dia nyanyi, itu hadirat yang luar biasa. Air mata saya jatuh, air hidung saya jatuh, air liur saya jatuh, saudara. Akhirnya mereka pulang. Jam 2 pagi saya nggak bisa tidur. Kenapa saya nggak bisa tidur? Karena Tuhan bilang sama saya, kepada anak inilah aku titipkan. Saya nikah 5 tahun, belum punya anak, dikasih model begini, nggak mau saudara. Karena nggak kenal waktu itu. Waduh, saya nggak bisa tidur, gesek-gesuk. Akhirnya istri saya bangun. Nah, ini saya mau kenal istri saya. Ini hasil hidupnya. Tolong yang merasa istri saya berdiri. Ayo berdiri. Nah, ini istri saya saudara. Ini saksi hidupnya. Lalu istri saya bangun, dia kesal karena kan ketangkut itu. Udah bangun saudara. Aduh, udah jam 2 pagi cepetan tidur katanya. Saya bilang saya nggak bisa tidur, saya galau. Lu galau kenapa? Katanya. Ada malam galau-galau katanya. Tuhan bilang kita harus nabur tuh dalam Grecia, kita harus kerjain. Enak bener ngomongin, ya udah nabur aja, susah amat sih katanya. Ya, uang dari mana? Saya bilang, ya mintalah sama Tuhan kata juga. Saya bilang gini, kalau uangnya nggak cukup lu jual emas ya. Itu bukan suara Tuhan. Akhirnya, saudara, karena waktu itu masih ngantuk, akhirnya jual emas juga sih. Akhirnya istri saya bangun, dan Tuhan pakai istri saya untuk ngomong gini, udah kalau Tuhan suruh kerjain aja. Jangan bikin proposal kemana-mana. Teman kamu kan pengusaha banyak, gak usah. Dari pelayanan kamu, Tuhan akan cukupkan semuanya. Istri dukung, Doraemon manis saudara. Saya kerjakan album Grecia yang pertama, walaupun tak dapat melihat yang warna hijau ini. Saudara pikir kerjaan album Grecia gampang ya? Susah. Karena anaknya autis. Pertama, Grecia ini tidak seperti penyanyi lain seperti saya, Maria Sandi, Citra, Regina yang gampang diarahkan sama namanya produser. Walaupun saya bisa nyanyi dan ciptain lagu, kalau kata produser jelek, ganti saudara lagunya. Nurut, ini anak nggak mau dipilihkan lagu-lagunya. Udah nggak jelas mana penyanyi, mana produser. Kedua, anak ini perantara lagu baru kepada mak saya lewat mamanya. Mama, bilangin dong sama Om Jason, Grace mau lagu baru. Saya udah capek-capek siang malam bikin lagu baru, saya kirim via voice note. Anaknya bilang apa? Ini lagunya jelek banget, kurang ajar gak anak kecil ngomong gitu, saya tahu misalnya. Ketiga, waktu rekaman di Jakarta, saya jemput di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 1A, setengah 12 siang, langsung saya bawa ke Lipo Karawaci. Pas masuk studio, kalau saya tahu anaknya autis hari itu, saya akan istirahatkan dulu. Saya nggak tahu. Masuk studio langsung begini loh. Saya bujukin baik-baik. Ayo Grace, latihan dulu sebelum rekaman. Apa reaksi dia? Udah cekek belum saya. Karena nggak kenal, sekarang nggak kenal. Digendong bapaknya, ditonjok bapaknya. Digendong mamanya, dicakar mamanya. Dalam hati saya, ini anak kenapa kayak macan ternak ya. Akhirnya, tapi Roh Kudus kasih pengertian sama saya. Sabar, jangan menyerah. Pak, Bu, udah sini. Saya kasihan sama orang tua. Udah duduk di sini aja bertiga, udah di sini. Saya tungguin deh. Ini kan jam 1, jam 4 kalau ngomongnya nih ya udah nanti pulang. Saya tungguin saudara 3 jam di studio. Malam kudus sunyi senyap saudara. Di tengah kesunyian, gak ada angin nih, gak ada hujan. Waduh enak bener nih anak di Grecia. Bangun ngomong kayak gini, talang setelin musiknya. Udah kayak bos aja dulu saya. Saya bilang sama operator, cepet setel musiknya, mumpung anaknya lagi mood, saya bilang. Lalu di setelah musiknya, seperti wanita. Stop! Aduh, kenapa lagi saya bilangnya? Kenapa lagi nih? Mari kita rekaman. Ya elah, udah dari tadi kali kewas sama saya. Dia bangun, dia pegang tangan saya. Waktu di dalam studio sudah tahu, disitulah saya bertobat. Kenapa? Saya baru menyadari gini. Tuhan kasih kelemahan sama hidup dia. Tuhan juga kasih kemampuan luar biasa saudara. Ngamuknya 3 jam, tapi satu lagu 3 menit 4 detik sekali jalan selesai. 1 jam 5 lagu
selesai, saudara. Saya akan tayangkan sebuah video. Ini suara asli tanpa editing, cuma dikasih reverb-nya, saudara. Ini suara aslinya. Kalau pernah lihat, saya persembahkan Gracia dengan lagu Percaya. Bisa diputar? Dan akhirnya Gracia bisa menyelesaikan albumnya dalam waktu 1 minggu. Akhirnya album Gracia yang pertama keluar pada awal Agustus 2014. Waktu saya ajukan album ini, saudara, semua perusahaan rekaman menolak dengan sebuah alasan anak ini gak layak dijual dan tidak pernah ada sejarahnya anak cacat dipertontonkan di toko kaset. Saya tahu sebenarnya saya kepengen marah, tapi mau ngomong gimana, itu haknya perusahaan rekaman. Saya kembali ke Impact Music, di mana Impact Music ini yang mengontrak saya sebagai penyanyi dan penulis lagu di tempat mereka. Saya paksa bos saya dan saya ngomong, tolong bos edarin album Gracia. Nggak laku juga nggak apa-apa, atau uang saya. Karena saya paksa, bos saya akhirnya mau dengan catatan, tolong cover albumnya semua ganti. Saya udah cetak 5.000, saya buang semuanya. Kenapa? Karena yang cetakan pertama matanya keluar. Edit katanya. Saya edit, saudara, saya cetak yang baru.
Waktu album ini keluar, saya cuma ngomongin Tuhan, bagian saya udah selesai. Tuhan bilang apa? Belum selesai. Ini baru permulaan. Tuhan kasih hikmat sama saya bikin YouTube-nya, videonya. Dengan sisa uang 400.000 dana produksi. Saya bilang mana ada kameramen mau dibayar 400.000 saudara. Tapi itulah cara Tuhan. Gracia ini ditolong luar biasa sama Tuhan, campur tangan Tuhan. Dia gerakan salah satu kameramen dari Pons yang sering iklan-iklan Pons. Lalu dia ngomong gini, bro, gue mau nabur deh buat dia, gue bikinin dengan angka video yang simple. Lalu dibikinlah 2 klip. Ku tetap setia dan walau ku tak dapat melihat. Sudah tahu, saya tidak pernah menyangka kalau video Gracia akan menjadi viral dan sekarang sudah ditonton 14 juta penonton saudara. Yang kedua, waktu album Gracia diedarkan, zaman sekarang banyak bajakan terjual 3.000 aja, 5.000 udah bagus saudara. Tapi anak ini dapat kemurahan Tuhan luar biasa, dalam 1 bulan langsung menembus 10.000 kopi. Dan sampai hari ini sudah 100.000 kopi. Dan bajakannya 5 juta kopi. Yang ketawa itu yang beli biasanya. Yang ketiga, kenapa sampai 3-4 tahun saya vakum gak bikin album solo? Karena saya fokus sama anak ini saudara. Saya gak akan pernah menyerah untuk anak ini. Saudara, sekarang Gracia udah belajar melayani. Walaupun di awal-awal gak gampang untuk menyanyi, sering ngambek sebulan 2 bulan gak mau nyanyi. Tapi karena kami belajar untuk mencintai. Dan dia tahu kalau kami sebagai orang tua angkatnya tidak pernah menyerah. Sekarang Tuhan kasih kesembuhan autisnya sudah tidak ada lagi saudara. Yang kedua, Gracia waktu lahir 3 bulan setengah, mata kanannya masih bayi itu dioperasi. Kalian punya harapan untuk melihat yang sebelah kanan. Tetapi sudah tahu karena nggak punya biaya banyak, dia operasi di Indonesia dan gagal. Terjadilah penekanan pada bola mata, makanya matanya keluar. Yang sebelah kiri nggak punya harapan. Itu apa kata orang? Saudara, orang tuanya tidak pernah dengar apa kata dokter. Sebab orang tuanya tahu ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan anaknya. Dengan doa orang tuanya selalu berkata, anak saya akan menjadi seorang pemuji dan penyembah. Amin. Dan saudara tahu, akhirnya Gracia yang benar menjadi seorang penyembah. Dan Tuhan kasih mujizat sekarang. Sekarang anaknya udah 11 tahun. Matanya sebelah kiri tanpa bantuan pisau operasi sekarang mulai bisa melihat saudara. Saudara, belajar dalam hidup ini, jangan pernah menunda-nunda untuk mencari Tuhan. Jangan pernah menyerah atas keadaan hidup kita. Sebab kita tahu di dalam kelemahan mula, maka kuasa Tuhan sanggup Tuhan nyatakan. Amin. Kalau Tuhan sanggup menolong Gracia, Tuhan sanggup mengubah keadaan hidup Zakius, Tuhan yang sama juga sanggup menolong kita pagi hari ini. Mari bangkit berdiri.